Karena ini kan sudah sangat tendensius, dan kalau dibiarkan justru terjadi di masa tenang, maka yang menjadi pertanyaan, kenapa mereka bisa dengan leluasa melakukan itu. Para pimpinan relawan pendukung pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka memberikan komentar atas dugaan kecurangan pemilu 2024 yang diungkap dalam film dokumenter berjudul Dirty Vote. Mereka menilai narasi kecurangan pemilu dalam film ini merupakan bentuk pembajakan terhadap demokrasi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Relawan Arus Bawah Jokowi, Michael Umbas, dalam konferensi pers relawan Prabowo Gibran di kawasan Jakarta Selatan, Senin, 12 Februari 2024. Saya pikir kami sudah berada di koridor demokrasi yang tepat, karena kami tidak pernah melakukan upaya-upaya penjegalan, pembajakan demokrasi dengan menyerang paslon yang lain. Selama ini kami fokus menyampaikan program unggulannya Prabowo dan Gibran, dan itu justru yang sampai hari ini menurut kami efektif untuk menarik dukungan publik secara elektoral. Dan sampai hari ini kami juga masih tidak akan melakukan hal yang seperti yang mereka lakukan, tapi ketika menyangkut ada fakta-fakta yang secara kasat mata terjadi, maka kami tidak akan mendiamkan dan kami akan siap melakukan upaya hukum yang keras. Jadi ini seperti disengaja, ya kan, menciptakan satu fitnah atau black campaign, kemudian diedarkan pada saat-saat yang seharusnya kita semua fokus setelah masa kampanye selesai untuk di tanggal 14 Februari gitu. Itu banyak hal juga sebenarnya, itu kalau kita sebutnya itu seperti dicocok-cocokin gitu, dalam arti ada informasi-informasi, contoh misalnya bansos gitu, ya kan. Kalau di film itu kan diterangin itu bahwa setiap menjelang pemilu anggaran itu dinaikkan secara fantastik. Contoh misalnya di 2019 dan 2024. Tapi itu sebenarnya kalau kita lihat data yang mereka sodorkan itu, apa yang mereka bicarakan dengan datanya itu sama sekali nggak benar. Di sini contoh yang saya itu sebenarnya kutip dari data mereka sendiri gitu. Contoh di sini 2019 ceritanya kan sengaja ditinggiin anggarannya, tapi sebenarnya kalau kita lihat 2018 sudah hampir sama dengan 2019, dan malahan 2019 setelah Pak Jokowi terpilih di 2020 anggarannya itu bansosnya itu malah jauh lebih tinggi lagi daripada 2019. Perihal situasi yang tidak kondusif ini tidak hanya merugikan satu atau dua paslon, tapi merugikan kita sebagai bangsa Indonesia yang seutuhnya. Pasti mengajak, menghimbau masyarakat semua untuk hati-hati, menyaring informasi lebih dalam lagi, lebih hati-hati lagi, karena perlu diketahui bersama semua informasi, semua isu apapun yang beredar. Tadi Bang Michael Umbas sudah ngomong, Bang Indra juga sudah bicara, ini pasti ada motif di belakangnya, dan itu yang bagi saya, masyarakat pada umumnya, masyarakat Indonesia harus lebih hati-hati dalam mencari informasinya. Jadi mudah-mudahan kita semua berkumpul di sini hari ini menghimbau sekali lagi menciptakan situasi pemilu yang baik, dan tanggal 14 nanti kita bisa punya pemerintah yang legitimate, yang bisa menyatukan semuanya, yang kita bisa sekali lagi sebagai masyarakat Indonesia bisa bergerak sekali lagi melangkah bersama. Kegaduhan yang terjadi selama beberapa hari menjelang pemungutan suara Pilpres yang akan kita lakukan 2 hari ke depan. Jadi saya mau merespon 3 hal selama 2 hari ini yang sempat menjadi gaduh dari
kepentingan-kepentingan elektoral yang dilakukan oleh sejumlah orang. Jadi buat saya ini justru apa yang ditebarkan ini kepentingan-kepentingan elektoral, tapi justru memakai politik yang tidak bermoral. Jadi kita boleh kerja elektoral, tapi kan kita sudah sepakat bahwa kampanye terakhir tanggal 10, setelah itu kita memasuki masa tenang. Tapi yang terjadi adalah justru di masa tenang ini ada pihak-pihak yang justru membuat kegaduhan dengan beredarnya video dan salah satu film dokumenter. Nah, saya ingin merespon yang pertama tentang masalah dari yang disebutkan oleh Ketua TKN Prabowo Gibran, Pak Rosan Ruslani, bagaimana beliau difitnah oleh Ibu Koni Rahakundini tentang masalah bahwa pemilu ini kalau Pak Prabowo menang hanya 2 tahun terus kemudian digantikan oleh Mas Gibran. Jadi pernyataan itu kan tidak pernah muncul dari keluar dari Ketua TKN sendiri, tapi justru difitnah secara keji oleh Bu Koni Rahakundini bahwa semua itu keluar dari Ketua TKN. Padahal tadi pagi Ketua TKN sudah membuat konferensi pers bahwa justru itu keluar dari mulut Ibu Koni sendiri. Nah, ini kan fitnah-fitnah keji, fitnah-fitnah yang ditebarkan justru membuat kegaduhan di masa harusnya kita semua tenang. Kami sepakat di TKN dan juga relawan kami, kebetulan saya dari relawan Bipro, kami sepakat bahwa memakai minggu tenang ini harus menenangkan diri, menenangkan hati untuk kita tidak menyerang paslon yang lain.